Assalamualaikum, halo Tribuners, apa kabar semuanya? Balik lagi nih dalam program dalam program Lipstick. Nah, Tribuners, Lipstick hari ini bakal mengulas mengenai PRP yang merupakan treatment vampir yang bisa membuat wajah menjadi tampak awet muda, yang artinya itu bisa mencegah penuaan dini. Nah, tapi treatment vampir di sini maksudnya bukan di treatment kayak vampir ya. Maksudnya adalah treatment dengan menggunakan darah sendiri. Nah, untuk membahas mengenai PRP ini kita sudah bersama dengan Dr. Yuli, penanggung jawab dari Esther House of Beauty. Halo, Dok. Halo, Kak Dini. Halo. Salam sehat, Kak. Iya, Dok. Lagi di mana, Dok? Klinik kebetulan. Uh-uh. Nah, iya dok, sebelum kita ke tema ya dok ya, ke treatment vampir ini, boleh dong dok dikenalin dulu diri dokter itu ke Tribuners ini dok, siapa tahu ada yang mau treatment sama dokter gitu. Oke, oke. Ya, Mm-mm, saya sendiri, Dr. Yuliana Sanusi. Saya mm-mm, sehari-hari bertugas di Esther House of Beauty Lampung. Jadi mm-mm, saya baru di Esther House of Beauty ini dari 2006 ya. Jadi baru sekitar 14-15 tahunan. mm-mm. Eh, Jadi iya, 14 tahun udah lama dok. lama ya. Saya kira tadi dokter ngomong baru itu tuh baru setahun, baru 2 tahun, 14 tahun udah lama banget. Tapi rasanya masih kurang terus. Kalau ilmu itu kan selalu ada update-nya ya. Iya, harus di-upgrade terus ya dok ya. Iya Heeh. betul. Dokter ada hari apa aja nih dok di Esther dok kalau misalnya ada yang mau ketemu sama dokter? Mm-mm. Sebetulnya setiap hari Heeh. ya 14 tahun udah lama dong. Suara dia hilang san. Jadi memang kami masih mengurangi jam operasional. Jadi Heeh. kita buka mulai hari Kamis sampai dengan Minggu. Jadi Heeh. untuk Senin sampai dengan Rabu mungkin bisa yang mau konsultasi atau apa kita bisa cuma melalui WhatsApp gitu ya. Itu masih bisa. Untuk Heeh. pembelian produk pun bisa. Kalau untuk Heeh. perawatan yang datang langsung ke klinik memang kita jadwalkan di Kamis sampai dengan Minggu. Heeh. Oh ya, jadi kalau dari Senin sampai Rabu konsul online lah dok ya. Ya, betul. Heeh. Nah dok, sekarang kita langsung ke tema dok ya. Salah satu dari treatment yang sampai sekarang masih banyak gimana? Dok nanti kita sambung lagi dok ya. Sebentar ada masalah sinyal dok. Oke, boleh. Heeh. Kenapa san? Oh iya, jadi kalau dari Senin sampai Rabu konsul online lah dok ya. Kenapa? Halo. Oke, oke, ya, ya. Eh. Iya, halo dok. Halo. Iya. Sorry ya dok ya, masalah sinyal tadi itu tuh dok. Iya. Nah, apa? Ulangin lagi. Maksudnya? Iya, dok, gini dok, salah satu treatment yang lagi banyak orang sekarang minatin itu adalah PRP ya dok ya.
Itu cuman jadi PRP ini sebenarnya treatment yang gimana sih dok? Kok kenapa disebutnya tuh sebagai treatment vampir dok? Terkenalnya treatment vampir. Karena mungkin apa ya, pakai darah gitu ya, kita treatment menggunakan darah kita sendiri, jadi untuk bahasa marketingnya mungkin ya, bahasa supaya lebih booming, lebih tren begitu, jadi diberi nama vampir, tapi sebetulnya juga tidak sevampir itu ya, karena memang dan pengerjaannya sendiri bukan yang berdarah-darah sekali, enggak, Iya. sebetulnya hanya karena ada proses pengambilan darah itu ya, kemudian diproses, disentrifuge namanya, dipisahkan antara sel darah merahnya dengan plasma darahnya itu, makanya kita sebut dengan vampir itu tadi ya. Iya. Oh jadi itu istilah biar menarik aja dok ya, bukannya kita kelihatan kayak vampir gitu, bukannya? Iya, karena kalau untuk di ester sendiri juga kita tidak menamakan dengan itu sih sebetulnya. Kalau kita lebih ke plasma terapi atau PRP begitu. Karena memang dari bahannya sendiri kita menggunakan PRP ya, platelet rich plasma, yaitu salah satu produknya dari darah kita yang diambil. Ada kandungan trombositnya, di mana di situ ada di dalam trombosit atau PRP itu mengandung growth factor namanya, salah satu sel yang fungsinya untuk perbaikan sel kulit, atau bukan sel kulit saja sebetulnya, semua sel di tubuh kita ya, karena memang dari awal kalau kita lihat dari sejarahnya itu mulai dikembangkan bioteknologi ini menggunakan PRP ini dari 2010 ya, itu di dunia dermatologi, kemudian bedah kulit, bedah plastik rekonstruktif begitu ya, kemudian bedah tulang bahkan. Nah, ini menggunakan PRP ini sebagai pengobatan untuk cedera, pengobatan untuk sendi yang radang, untuk luka, bahkan untuk bekas luka bakar begitu. Nah, sekarang dikembangkan lebih populer lagi di dunia kosmetik ya, di medical kosmetik ini untuk anti aging ya, untuk mengurangi kerutan, untuk mengurangi scars, bekas jerawat, bekas luka begitu. Oh iya, terutama yang paling itu yang anti aging itu dok ya? Iya. Iya, karena orang kan nggak ada yang mau dok tambah tua. Kelihatan tua nggak mau ya dok ya. Jadi PRP ini bisa dicoba ya dok ya. Umur boleh tua tapi penampilan selalu muda ya. Oh iya, awet muda gitu dok ya. Kalau bisa kayak ada dok yang di internet itu ada nenek-nenek umur 50 tahun, aku Puspa Dewi itu umur 50 tapi kelihatan wajah masih 20 tahun dok. Nah, treatment PRP ini dok itu tuh. Halo dok? Halo? Gimana dok, suara saya kedengaran dok? Terdengar. Sekarang terdengar. Tadi sedikit terputus. Iya, jadi treatment PRP ini kan bisa untuk anti aging, bisa untuk menghilangkan bekas jerawat ya dok ya. Terus bisa apa lagi tadi dok? Untuk filler ya, intinya lebih ke anti aging ya, mencegah dari penuaan. Karena memang kandungannya tadi, growth factor tadi fungsinya untuk peremajaan sel-sel tubuh kita, termasuk sel kulit juga. Iya. Nah, apakah dengan satu kali PRP itu sudah terlihat hasilnya, dok? Kalau bicara masalah berapa kalinya, sebetulnya semua jenis perawatan itu mesti dilakukan secara rutin, ya. Jadi tidak cukup satu kali saja, walaupun satu kali itu sudah kelihatan hasilnya, sudah kelihatan perubahan bahwa kulit itu ada perbaikan. Apabila scars ya, dia sudah mulai naik scarsnya. Apabila kita lakukan dengan teknik filler, ini biasanya kita gunakan di area nasolabial ya, itu nasolabialnya pun sudah mulai terangkat dari senyum ya, dari senyumnya ini mulai terangkat gitu. Iya, jadi berapa kali treatment dok itu baru terlihat hasilnya dok? Dan itu dengan jeda waktu berapa ini dok? Berapa lama? Sebetulnya tergantung dari kondisi awal kulit.
Jadi Mm-mm. makin bagus kondisi awalnya, itu 1 kali atau 2 kali perawatan sudah kelihatan oke. Mm-mm. Tapi begitu sebaliknya, kalau kondisi kulit awalnya sudah, mohon maaf, saggingnya sudah parah, ya, sudah turun sekali, sudah kendur, kemudian ada beberapa masalah, mungkin yang lainnya ada flek dan sebagainya, ya akan lebih lama. Dengan jangka Mm-mm. waktu 1 bulan sekali, ya, kalau kita anjurkan 1 bulan sekali. Nah, biasanya 2 sampai dengan 5 kali treatment itu sudah efeknya sudah akan terlihat secara maksimal. Mm-mm. Oh, mungkin yang 5 kali treatment itu mungkin yang kerutannya udah banyak banget itu kali, Dok. Mhm. yang udah yang udah keriput sana sini itu mungkin, Dok, ya, kayak gitu yang perlu 5 kali, Dok, ya. Ya, Heeh. tabungannya sudah banyak. Iya. Nah, apakah itu juga berlaku untuk bekas jerawat, Dok? Apakah bekas jerawat itu juga harus sampai 5 kali gitu, Dok? Bahkan bisa lebih kalau Mm-mm. yang scarsnya kita sebut dengan scars, ya, Mm. lubang-lubang bekas jerawat itu, bopeng-bopengnya, ya. Mm. Kalau dalam-dalam itu bisa lebih dari 5 kali. Tapi Mm. kalau yang scarsnya lebih dangkal, ya, Mm. ataupun kok hanya pori-pori besar begitu, itu 1 atau 2 kali perawatan itu sudah akan kelihatan hasilnya lebih sudah bagus gitu. Mm. Yang lebih Iya. muda, ya, itu akan lebih oke hasilnya dibandingkan dengan usia yang mungkin lebih junior, lebih senior. Mm. Iya. Termasuk scar bekas cacar bisa lah ya, Dok, ya? Bisa, bisa. Iya, cacar kan juga bikin bolong-bolong ya, Dok, ya? Iya, betul, betul. Heeh. Bekas jerawat, bekas cacar, atau bekas luka gitu, ya, gigitan serangga gitu bisa aja. Karena saya Mm. juga ada, selain bekas jerawat tuh bekas gigitan serangga gitu, ya, bekas nyamuk. Nggak banyak sih memang kalau bekas nyamuk gitu, ya. Scarnya lumayan dalam gitu karena mungkin awalnya lukanya di kelopek gitu, ya. Nah, itu bisa kita perbaiki dengan plasma itu. Hmm. Nah, apakah hasil dari PRP ini akan permanen, Dok? Atau harus diulang lagi mungkin setelah jangka berapa bulan? Ya, kalau untuk yang scars Hmm. ini hampir permanen hasilnya. Jadi setelah Hmm. kita lakukan 2 sampai 5 kali, ya, kalau misal scarsnya parah begitu, setelah dia naik kulitnya dia tidak akan kembali lagi gitu. Tapi beda dengan filler yang disuntikan sebagai filler, ya, untuk mengisi daerah tertentu, memang ada jangka waktunya. Bisa paling tidak 2-3 bulan, ataupun kalau memang kulitnya masih bagus kita bisa tahan sampai dengan 1 tahun gitu. Setelah itu perlu kita masukkan lagi karena memang kalau filler kan dia habis, ya, kemudian kita akan ganti lagi dengan zat yang baru gitu. Tapi kalau scars kan jaringan kita sendiri yang sudah tumbuh, gitu. Jadi itu tidak akan kembali jadi scars lagi. Mm-mm. Maaf, Dok, itu yang dokter masuk filler itu, dokter yang bilang bisa berfungsi sebagai filler itu termasuk yang bisa untuk mengatasi kerutan itu nggak, Dok? Apa beda? Iya, iya, betul, betul. Mm-mm. Jadi untuk di area nasolabial, ya, garis senyum, ya, Mm-mm. kemudian area kantung mata gitu, ya, ini Mm-mm. kadang kita harus butuh untuk diisi supaya kerutnya atau cekungannya atau massa yang sudah mulai berkurang di wajah kita itu kembali lagi, atau ada volume lagi wajahnya. Tuh, itu Mm-mm. tekniknya kita injeksikan si plasma tadi. Oh, gitu. Jadi untuk menghilangkan si kerutan itu tekniknya itu sama seperti filler itu, Dok, ya, Iya, diinjeksikan gitu ya. betul. Mm-mm. Itu bisa bertahan berapa lama itu, Dok, kerutan ini nanti hilangnya itu? Hilangnya tadi antara 5 bulan sampai dengan 1 tahun. Setelah itu harus diulang lagi, Dok, ya. Iya, betul. Mm-mm. Iya, berarti nggak permanen ya, Dok, ya. Harus Tidak, diulang kalau lagi. yang untuk filler tidak permanen, dia ada jangka Heeh. waktunya memang. Tapi kalau yang untuk Mm-mm. scars, setelah scarsnya membaik, naik, dia sudah seperti normal begitu, ya. Mm. Nah, dia akan permanen hasilnya. Iya. Nah, ini PRP ini aman untuk usia berapa, Dok?
Untuk PRP kita sarankan mulai dewasa, remaja dewasa ya, mulai 17 tahun ke atas ya, atau 20 ke atas sampai ke tidak terbatas ya, selama masih bisa ke klinik, masih tidak ada faktor gangguan yang lain-lain, kita bisa lakukan itu. Iya. Nah, dalam kondisi tubuh atau kulit yang bagaimana yang tidak dokter perbolehkan untuk PRP, dok? Ya, memang ada ya, walaupun PRP ini aman untuk segala kondisi ya, tapi tetap ada item-item, ada poin-poin yang memang kita tidak boleh lakukan, terutama orang-orang yang dengan gangguan pembekuan darah ya, trombositnya lagi rendah atau trombositopeni ya, kemudian ada penyakit-penyakit tertentu, sedang demam misal ya, atau dengan kanker ya, penyakit kanker terutama kanker tulang ya, masa-masa hamil atau menyusui gitu, karena sedang membutuhkan banyak sekali untuk sel-sel pertumbuhan ya. Nah, itu kita tidak anjurkan gitu. Kemudian mungkin ada area kulit yang masih luka ya, sebaiknya memang tidak dilakukan terlebih dahulu gitu. Kalau kondisi kulit berjerawat, dok? Berjerawat tergantung dari teknik apa yang akan kita lakukan ya. Kalau menggunakan skin needling kita tidak lakukan, tapi untuk yang diinjeksikan PRP dengan yang diinjeksikan ke jerawatnya itu masih kita lakukan, masih aman. Bahkan karena kan kita lihat tadi growth faktornya tadi fungsinya untuk meregenerasi sel kulit, untuk anti radang ya, ini bisa menyembuhkan jerawatnya. Jadi secara alami jerawatnya juga radangnya akan berkurang, kemudian pertumbuhan jerawatnya berkurang, produksi minyaknya juga berkurang begitu. Tapi mesti hati-hati karena jerawat apabila yang mungkin sedang meradang itu malah justru akan lebih ini ya, bakterinya justru akan menyebar kemana-mana kalau si operatornya tidak steril, tidak mengerjakan dengan baik gitu. Tapi untuk yang skin needling dengan teknik menggunakan roller atau dermapen itu tidak kita anjurkan untuk kondisi kulit yang sedang berjerawat gitu. Oh, ada 2 teknik ya, dok ya, PRP ini ya? Ya. Ada bermacam-macam teknik ya, mulai dari dioleskan menggunakan skin needling seperti derma roller atau dermapen begitu ya. Ada yang tadi dengan teknik filling, jadi dimasukkan, diinjeksikan ke dermisnya, ke bagian kulit yang lebih dalam. Terus masih ada teknik yang lainnya juga ya, dok ya? Ya, rata-rata sih tiga teknik itu yang kita selalu gunakan ya. Oh, 2 teknik itu, dok, yang paling sering digunakan ya? Yang di itu sama yang ada 3 teknik dioleskan ya, terutama untuk di luka ya. Kalau di ada luka bakar atau luka gangren begitu ya, itu bisa dioleskan langsung ke lukanya. Atau yang diinjeksikan itu yang dokter bilang untuk filler itu ya, dok ya? Iya. Nah, setelah PRP, dok, apa yang harus dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan pasien nih, dok? Ya, kalau setelah PRP biasanya kita anjurkan 4 sampai dengan 5 jam itu tidak boleh cuci muka dulu. Ini kalau untuk wajah ya. Kalau untuk rambut kita tahu PRP itu bisa digunakan di mana saja ya, bisa untuk perontokan rambut juga. Oke, kalau habis PRP di rambut itu tidak boleh cuci rambut dulu selama 4 sampai 5 jam. Atau kalau misal kita lakukannya di sore atau siang ke sore hari, besok paginya baru boleh cuci muka atau cuci rambut. Tuh, kemudian untuk setelah PRP biasanya kita juga anjurkan untuk tidak menggunakan produk-produk skincare-nya terlebih dahulu, terutama skincare yang fungsinya sebagai anti aging, kemudian untuk regenerasi sel kulitnya gitu. Krim-krim yang sifatnya mengeksfoliasi sel kulitnya itu tidak kita anjurkan terlebih dahulu. Tapi kalau untuk pembersihan kulit ya, membersihkan wajah itu, kemudian sunscreen itu harus. Kemudian yang apa tadi satunya yang harus dilakukan ya, yang harus dilakukan ya tetap merawat kulitnya, kemudian hindari dari paparan sinar matahari secara langsung ya. Sunscreen ya, yang pasti sunscreennya wajib
apapun itu perawatannya ataupun sedang tidak perawatan pun sunscreen pun wajib, apalagi setelah perawatan. Mm-mm. Nah ya dok, untuk yang menghilangkan kerutan tadi itu dok, Mm-mm. itu kan baru aja ibaratnya dia baru di filler ya dok ya, baru dikencangkan. Mm-mm. Ada nggak sih dok olahraga yang nggak boleh dilakukan? Takutnya dikendor lagi gitu dok, ada nggak? Sebetulnya kalau olahraga tidak ya. Heeh. Olahraga-olahraga yang mungkin terlalu berat ya, seperti yang terlalu keluar keringat begitu ya. Nah itu memang untuk bisa 2 hari lah, 2 atau 3 hari itu kita hindari terlebih dahulu. Atau aktivitas yang memang olahraganya kena sinar matahari secara langsung begitu. Voli misalnya, voli pantai gitu ya, tidak anjurkan terlebih dahulu gitu. Tapi kalau untuk apa ya, bersepeda ringan gitu ya, jogging itu masih nggak ada masalah ya, karena pilihan olahraga kan juga banyak sekali. Iya. Nah dok, tadi saya lupa tanyakan dok mengenai sunscreen ya dok ya, itu kalau di kondisi yang cuaca di Indonesia kayak gini nih minimal berapa dok SPF ya dok? Untuk daerah kita tergantung lagi kita aktivitasnya full tidak di bawah sinar matahari, langsung kena paparan sinar matahari full, tidak kan, rata-rata paling hanya beberapa jam saja, atau di bawah sinar matahari pun dengan perlindungan, dengan berkendara begitu ya. Sebetulnya dengan SPF 15 sampai dengan 30 itu sudah cukup ya, karena matahari kita kan nggak terik seperti di Eropa ya. Jadi cukup sudah, karena kita hitung saja satu SPF itu bisa melindungi kulit kita 10 sampai dengan 15 menit. Jadi kalau kita hitung, kita berapa lama sih kita ada di luar ruangan ya. Nah, itu yang kita butuhkan. Jadi 15 sampai 30 itu sudah cukup. Dan setelah itu boleh mau ditouch up ulang boleh. Itu harusnya di touch up-nya itu berapa jam sekali sih dok? Apa setiap habis sholat gitu dia harus di touch up lagi? Ya, untuk mudahnya seperti itu. Kalau kita yang muslim ya sholat, habis sholat begitu ya kita gunakan ulang gitu. Karena kita biasanya keluar jam berapa? Pagi jam 7 misal ya. Dari rumah kan sudah pakai. Kemudian siang begitu kita sholat ya, sudah wudhu, sudah cuci muka begitu, baru kita gunakan lagi sampai ke sore hari. Sore jam 4, jam 5 gitu kan juga sudah tidak ada sinar matahari yang terik lagi ya. Jadi saya rasa 2 kali dalam 1 hari itu sudah sangat-sangat cukup. Iya. Nah dok, menyinggung lagi dok soal si prosesnya dari PRP, itu tuh jadi sebelum proses itu dilakukan itu tuh plasma darahnya dok yang diambil ya? Darah segar, jadi seperti kita mau cek darah di lab gitu ya. Jadi diambil dari darah venanya, sedikit menggunakan spek khusus gitu dengan tabung khusus, ada 8 sampai 10 mili gitu. Kemudian diproses namanya disentrifuge ya. Jadi nanti akan terpisah antara sel darah merahnya sama plasma darahnya. Nah, plasma darah itu yang nanti akan kita gunakan. Dan itu udah langsung kalau misalnya dia kayak filler itu langsung aja disuntikan gitu ya dok ya? Iya betul. Iya. Nah kita balik lagi ke maaf dok agak loncat-loncat ya. Jadi kan salah satu fungsi dari si PRP ini adalah untuk penuaan, untuk mencegah penuaan. Nah sebenarnya dok, apa sih dok yang menyebabkan orang-orang yang usia muda kayak saya ini mengalami penuaan dini dok? Nah, kalau boleh saya tanya ulang, Mbak Dini aktivitasnya apa gitu ya? Ada nggak keluarga yang secara genetik ya, ini secara genetik usia segitu sudah mulai ada kerutan gitu. Nah, ya kan? Jadi kita lihat dari situ. Karena memang penuaan itu atau aging itu dipengaruhi oleh 2 faktor. Ada faktor eksternal dan internal. Faktor internal tentunya dari dalam diri kita sendiri. Usia, genetik ya usia kita sudah lah nggak bisa tawar menawar ya. Kemudian faktor hormonal ya, stres itu sangat berpengaruh juga bagi kita. Makin kita tidak bisa mengendalikan stres, kebiasaan marah-marah terus ya, nah itu
biasanya kerutnya pun akan cepat timbul gitu. Tapi kalau kita dengan bisa mengendalikan stres, ya, kita bawaannya happy begitu ya, ya otomatis juga otot-otot di wajah kita juga akan lebih rileks gitu. Nah, sedangkan faktor eksternalnya ya banyak sekali. Contohnya dengan paparan sinar matahari ya, polusi, merokok, alkohol ya, itu sangat-sangat mempengaruhi sekali kondisi kulit kita ya. Kemudian kebiasaan makan kita ya, itu pun sangat berpengaruh. Kalau kita yang hobi makanan-makanan junk food ya, kemudian makanan manis ya, itu juga sangat berpengaruh, cepat sekali rusak kolagen di kulit kita kalau kita konsumsi makanan-makanan yang seperti tadi. Iya. Nah dok, sekalian nih dok saya mau nanya, ini mitos apa fakta ya dok ya? Katanya kopi bisa bikin penuaan dok. Katanya terlalu banyak minum kopi itu sehari itu cukup 1 gelas saja. Kalau lebih itu nanti bisa jadi penuaan. Nah itu mitos apa fakta? Bisa mitos, bisa fakta. Kalau dari saya ya, karena kopi ya kandungan kafeinnya bisa merusak kulit. Tapi kandungan kafeinnya sendiri itu bisa menyehatkan dari peredaran darah kita, terutama jantung begitu. Jadi ya benar, boleh kita minum kopi tapi sesuai dengan kebutuhan kita, tidak boleh terlalu banyak ya. Pagi kopi, siang kopi, nanti ngobrol dengan temen ngopi lagi. Nah itu kandungan kafeinnya mungkin sudah terlalu berlebihan, nanti bisa merusak kolagen di kulit kita juga. Iya, jadi memang seharusnya udah ngopi aja tapi segelas aja kali sehari ya dok. Iya. Iya, saya sering diomongin orang kayak gitu. Saya kan termasuk orang yang suka banget kopi ya dok ya. Katanya Dini ngapain sih minum kopi banyak bener, ntar cepet tua lu katanya. Gituin dong. Ya asal masih dalam batas normal itu masih boleh ya. Iya dok. Nah terakhir dok, ini yang mau saya tanya ini dok. Ada orang yang sampai sekarang ini mungkin karena corona, karena pandemi ini takut untuk treatment di klinik. Jangankan treatment dok, mau berobat aja pada takut dok. Iya. Sakit aja nunggu ya mbak ya. Lebih baik beli obat sendiri ya daripada ke dokter ya. Iya gitu. Sampai BPJS aja ngomong katanya klaim menurun. Kemarin saya sempat ikut webinar BPJS itu, ternyata klaim itu menurun. Pada sampai nanyain ini orang paling sakit ini pada kemana gitu. Iya. Iya betul. Karena memang angka penggunaan obat mandiri ya itu memang naik sekali di 2020 ini memang. Itu tadi. Jadi memang masih banyak yang takut ya, was-was kalau kita keluar nanti akan terkurang lah inilah begitu. Ya boleh saja, karena kan memang kondisi seperti ini kita juga mesti waspada ya, tetap harus ekstra hati-hati ya. Kalau memang tidak perlu sekali mungkin kita bisa stay di rumah, atau kalau hanya kontrol saja, hanya ingin konsultasi saja bisa via online ya WhatsApp bisa, atau video call pun juga sekarang ini kan sudah lancar sekali ya, berbagai modalitas sudah ada yang menggunakan video call. Tapi kalau memang butuh sekali untuk ke klinik, kemudian ada tindakan-tindakan yang harus dilakukan, ya not worry gitu loh, jangan takut. Karena kalau untuk di Ester sendiri juga itu sudah menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Gitu. Dari mulai pasien masuk itu kita selalu sudah sediakan tempat cuci tangan ya, hand wash dulu, kemudian pakai hand sanitizer, kemudian isi formulir keterangan sehatnya gitu ya, kemudian kita cek suhu, kemudian semua juga ruangan kita steril menggunakan lampu UV, kemudian ada cairan untuk disinfektannya gitu. Kemudian menggunakan masker, wajib masker semua, dan APD dan semuanya sih sesuai dengan protokol kesehatan yang dianjurkan pemerintah gitu. Jadi tidak usah khawatir lagi ya. Cuma memang
jangan dululah kalau untuk berbondong-bondong begitu ya. Ajak teman rame-rame buat perawatan gitu ya. Nah, memang kita sengaja memang tidak buka appointment banyak-banyak gitu ya. Kita batasi agar memang waktu kontak dengan pasien antara terapis dengan pasien itu pun minimal, kemudian antara pasien dengan pasien pun juga jadi terjaga gitu. Itu sih kiat kita atau usaha kita untuk membantu pemerintah mengurangi penyebaran dari COVID ini. Iya. Oke dok, itu aja dok. Nah sebelum saya tutup dok, ada yang mau disampaikan nggak dok? Ini saya iseng liat Facebook ada yang nonton dari Singapura dok. Coba. Oh, salam kenal ya salam sehat selalu. Semoga Singapura juga cepat reda pandeminya. Jauh kaget saya. Ternyata ada yang nonton dari Singapura. Iya dok, jadi gimana dok? Ini ada yang pesan-pesan yang mau dokter sampaikan sebelum kita tutup dok? Oke. Selalu ya pesan saya tidak muluk-muluk ya, hanya jaga kesehatan, kemudian tetap dalam happy ya, suasana happy, apapun yang kita hadapi dengan happy ya, karena saya yakin semua itu pasti ada manfaatnya. Kemudian untuk yang ingin treatment atau memilih treatment apapun ya, saya sarankan untuk bisa datang langsung atau berkonsultasi langsung ya, baik itu ke klinik ataupun via online gitu ya. Jangan memilih perawatan ataupun memilih produk skincare dengan pertimbangan mungkin karena dari teman mungkin ya, padahal di diri kita sendiri belum tentu itu baik ya. Oh iya dok, itu dok, benar. Ada yang dia memang suka pakai skincare itu ikut-ikutan dok. Jadi dia ngelihat kan dok, ih kok teman saya tuh kok pakai skincare itu kok mukanya bagus ya, mulus ya gitu. Akhirnya dia pindah gitu. Terus ngelihat lagi yang lain bagus, pindah lagi, galau gitu loh dok. Iya kan dok? Iya, karena banyak sekali memang yang seperti itu. Makanya pesan saya harus bijak lah. Bijak dalam memilih klinik ataupun produk skincare yang akan kita lakukan, karena kecantikan adalah aset untuk kita selamanya. Baik dokter, itu tadi dokter udah 30 menit. Mohon maaf dok ya, tadi agak sinyal agak dikit. Iya. Baik dokter Esther, terima kasih. Dokter Esther lagi kan. Dokter Yuli, terima kasih banyak atas waktunya dok. Ya, terima kasih Kak Dini. Ya, salam sehat. Iya. Ya, Tribuners, itu tadi obrolan kita bareng Dokter Yuli. Semoga obrolan bermanfaat. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum. Dadah.